Hello Indonesia, this is your captain speaking. Gelora Bung Karno, si raksasa tua di jantung Jakarta, sekali lagi menjadi medan pertemuan antara hidup dan haru. Seperti yang telah berkali-kali terjadi, stadion ini bukan sekadar tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola. Ia adalah altar nasionalisme yang sayangnya lebih sering digunakan untuk membakar euforia ketimbang menyalakan kesadaran. Laga Indonesia melawan China dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 belum lagi dimulai. Tapi satu hal telah lebih dulu tercipta. Kabar bahwa tiket pertandingan habis terjual dalam hitungan jam. Bahkan bukan jam, ada yang bilang menit. Seperti kacang goreng di sore hari, atau lebih tepatnya seperti pengharapan yang dilempar ke udara lalu jadi rebutan siapa cepat dia dapat. Kita hidup di zaman di mana antusiasme dan totalitas bisa dikapitalisasi dan kebanggaan bisa dikomersialisasi. Tiket timnas yang dulunya dijajakan di loket-loket dengan kerumunan manusia dan debu, kini berebut lewat laman daring. Diburu dalam senyapnya klik yang sunyi tapi mematikan. Tak ada antrian yang bisa disela, tak ada calo yang bisa dimaki, tapi juga tak ada wajah-wajah sumringah yang berpeluh karena berhasil menggenggam selembar harapan secarik masa depan. Dulu lembaran kertas yang kita perjuangkan, kita tunggu berjam-jam di loket-loket seputaran Senayan, punya nilai yang tak terkira. Bahwa ia menjadi saksi kita pernah di sana untuk sesuatu yang sakral. Lalu di hari-hari berikutnya setelah pertandingan, kertas yang bertuliskan nominal harga, nomor bangku, sektor, pintu, dan nama Indonesia beserta lawannya masih tersimpan. Ia kita lipat baik-baik, kita selipkan dalam dompet. Ia menjadi kenangan yang tersimpan di memori kita, di dompet yang kita bawa setiap harinya, dan ia abadi. Sekarang semua sudah berbeda. Tak ada lagi cerita kita datang, bersenda gurau dengan kawan atau yang baru dikenal, bahkan sampai membentang tikar tidur di Senayan menunggu loket untuk dibuka. Membeli tiket hari ini, kita cuma perlu gadget dan paket datanya. Tak ada lagi perjuangan yang bisa dibagikan untuk anak cucu kelak. Tak ada kebanggaan yang disisakan dari tiket fisik yang bertahun-tahun rapi tersimpan. Semua serba terkoneksi, serba praktis, tak bisa digenggam. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Namanya perkembangan zaman. Positifnya juga banyak dari perubahan ini. Efisiensi waktu, menghemat tenaga, terhindar dari calo yang tak punya akal dan pikiran dalam mematok harga. Pada pertandingan melawan China yang berlangsung 5 Juni nanti, PSSI selaku federasi sudah mulai menjual tiket sejak 16 Mei yang lalu. Penjualan tiket kali ini dibagi dalam 2 gelombang. Yang keduanya dalam sekejap, mungkin tak sampai 3 jam setelah rilis, tiket terjual tak tersisa. PSSI menjual sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas Stadion Gelora Bung Karno. 6.000 lainnya dialokasikan untuk pendukung timnas China yang berencana hadir memberikan dukungan. Gelombang pertama, federasi menjual 80% dari total tiket. 20% lainnya dijual 3 hari kemudian. Seperti gelombang pertama, penjualan gelombang kedua juga tak perlu waktu yang lama. Hanya 1 jam waktu yang dibutuhkan federasi untuk menjual habis tiket pertandingan. Ini adalah bukti bahwa kita memang gila bola. Bahwa kegilaan kita kepada tim nasional tak bisa ditandingi oleh apapun, tak bisa diukur oleh apapun juga. Kendati demikian, tetap saja ada yang hilang. Sesuatu yang selama ini sudah membudaya. Hilangnya kenangan masa lalu seiring perubahan zaman mengikis banyak hal. Tak cuma dari sisi supporter yang berpeluh dan berjuang, tapi juga dari si pemilik kepentingan. Sejenak kita tinggalkan soal digitalisasi tiket dan semua yang serba internet. Sejak menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tiket timnas Indonesia harganya sudah tidak karuan. 300.000 paling murah, duduknya paling atas. Padahal beberapa tahun lalu, tiket timnas dibanderol 100.000 atau 150.000, bahkan pernah 75.000. Ingin yang lebih eksklusif, kita bisa membanderolnya dengan harga 500.000 untuk VIP. Tapi sekarang untuk menonton timnas di tempat paling nyaman dan bersanding dengan mereka yang terkenal, serta punya kedudukan, kita harus merogoh kocek tak kurang dari Rp1.750.000.
Melonjaknya harga dengan cukup signifikan dikaitkan oleh menanjaknya performa timnas, capaian Garuda, beberapa sejarah yang berhasil diciptakan, serta skuad yang kian jempolan dengan gabungnya mereka dari Eropa dijadikan alasan. Istilah kata, ada harga, ada rupa. PSSI mengakui alasan tersebut. Bukan itu saja, hal lain yang membuat menonton timnas sekarang terasa inklusif adalah sistem data berbasis digital yang diperkenalkan oleh PSSI. Percuma beli tiket mahal-mahal jika belum terdaftar di Garuda ID. Iya, itu terobosan baru PSSI untuk menghindari calo, tiket palsu, maupun kecurangan lainnya. Tujuannya sudah benar, patut diacungi jempol, apalagi prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Cukup isi biodata, foto KTP, dan nomor HP. Namun kebijakan ini tak jarang menimbulkan masalah. Server kerap down karena bejibunnya orang yang mengakses. Ini seperti bukti bahwa kita selalu mementingkan ujungnya, kurang memperhatikan jalan menuju tujuan. Sistem ini pertama kali dilakukan saat Indonesia menjamu Jepang, yang mana cara baru ini tak hanya membuat pendukung Garuda bingung, penggemar Jepang juga sama. Bagi mereka, harus mendaftarkan diri di Garuda ID adalah pengalaman baru yang sangat membingungkan. Dalam perjalanannya, digitalisasi tiket timnas tidak memunculkan banyak masalah. Benar, hampir semua permasalahan di masa lalu bisa teratasi, serba terkoneksi, fans jadi disiplin, tapi tidak mampu juga memberantas calo yang sudah mendarah daging di negeri ini. Para calo tetap dengan gigih menjajakan tiket yang mereka pegang pada hari pertandingan, dengan harga berkali-kali lipat tentu saja, entah bagaimana caranya. Di luar itu, era timnas sekarang memunculkan paradigma baru, bahwa mereka yang menonton ke stadion bukan lagi semata-mata murni mendukung timnas atau cinta mati dengan Garuda. Banyak yang sekadar ikut-ikutan, tak mau ketinggalan zaman, atau demi melihat pemain yang rupawan. Perbedaan mencolok sekarang tampak di beberapa pintu masuk atau area parkir Gelora Bung Karno. Tak ada lagi pendukung yang datang bergerombol dengan angkot, bis kota, sampai bis pariwisata untuk mereka di luar Jakarta. Fenomena ini sempat memunculkan anggapan bahwa supporter timnas naik kelas. Sebenarnya tidak demikian. Lebih tepatnya telah terjadi pergeseran budaya. Sebab sekarang mereka yang bisa mengakses tiket adalah mereka yang berduit, yang tak perlu susah-susah antri sambil berdiri dan membentangkan tikar sembari menunggu giliran. Ironisnya, fenomena ini meninggalkan supporter tradisional, yang biasa mengandalkan kolektivitas dan kebersamaan, yang tak pernah berkompromi dengan waktu dan uang demi timnas Indonesia. Perlahan mereka tersingkir karena jaringan, uang, akses, serta fasilitas. Ludesnya tiket ini bukan cuma cerita tentang tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Ia juga adalah gambaran dari semakin menjauhnya sepak bola dari akar rumput. Ketika server tumbang karena diserbu, pertanyaan besarnya adalah siapa yang paling cepat? Siapa yang paling beruntung? Atau siapa yang paling punya kuasa? Jika sepak bola adalah milik rakyat, mengapa kini ia terasa seperti pesta eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya privilege, baik dalam bentuk akses, informasi, maupun jaringan? Menonton timnas adalah pengalaman yang membasuh. Di sana tak peduli apa sukunya, apa agamanya, apa pekerjaannya, apa gendernya. Semua bernyanyi dalam bahasa yang sama, gol. Tapi ketika tiket menjadi komoditas yang langka dan mahal, ketika akses hanya tersedia bagi segelintir yang punya kecepatan dan koneksi, apakah nasionalisme itu masih inklusif? Kita bicara tentang 70.000 kursi yang diperebutkan oleh jutaan pasang mata. Lalu muncullah praktik-praktik reseller, para oportunis digital yang menjual tiket dengan harga berlipat, tanpa rasa malu. Ini bukan sekadar ekonomi pasar, ini adalah perayaan ketidakadilan. Nasionalisme yang kita rayakan melalui timnas, perlahan menjelma menjadi nasionalisme jual putus. Siapa bisa beli, silakan masuk. Siapa tidak, cukup teriak dari luar pagar sambil menonton live streaming yang kadang putus-putus. Para supporter tak layak disalahkan dalam hal ini. Mereka adalah yang paling tulus dalam mencintai timnas. Mereka rela berjalan kaki, rela duduk di tribun termurah, rela berteriak sampai serak. Tapi mari sama-sama kita tanyakan, apakah negara, federasi, dan para pemangku kebijakan benar-benar menjaga pengalaman mereka? Apakah sistem penjualan tiket sudah cukup transparan? Apakah distribusi tiket mempertimbangkan inklusivitas? Apakah ada upaya untuk memastikan bahwa stadion tidak hanya dipenuhi oleh mereka yang mampu secara finansial, tapi juga oleh mereka yang selama ini hidup dengan sepak bola dari ujung desa? Karena jangan-jangan, di balik sorak-sorai dan koreografi megah di tribun, ada ribuan suara yang tercekat.
Mereka yang ingin menyaksikan timnas dengan mata kepala sendiri, tapi hanya bisa menatap layar ponsel dan mendengar kabar bahwa tiket sudah habis. Tiket yang ludes itu adalah metafora. Ia menggambarkan antusiasme, tapi juga memperlihatkan jurang. Ia menunjuk pada cinta, tapi juga pada kecemasan. Jangan-jangan sepak bola kita semakin menjauh dari orang-orang yang paling mencintainya. Jika benar cinta itu milik semua orang, mari kita pastikan bahwa stadion juga demikian. Jangan biarkan sepak bola menjadi milik kaum beruntung saja. Jangan biarkan nyanyian di tribun hanya dinikmati oleh mereka yang punya sinyal dan saldo. Karena dalam sepak bola seperti dalam republik ini, keadilan bukan hanya soal siapa menang dan siapa kalah, tapi siapa yang boleh ikut bermain. Sekali lagi, sistem yang baru diperkenalkan ini tidak salah sepenuhnya. Hanya saja ironis rasanya ketulusan, perjuangan, dan cinta supporter yang dari dulu jadi rupa Indonesia kini tergerus oleh zaman, oleh kebijakan, oleh timnas yang menurut dalih mereka yang berkantor di Senayan sudah naik kelas. Jangan berkecil hati untuk kita-kita yang tak punya kesempatan datang ke GBK, sebab mendukung Jay Itzes dan kolega bisa dengan banyak cara. Ada banyak wadahnya. Nonton di rumah, di kafe, kantor lurah, pos hansip, nonton pakai HP, televisi, layar lebar, dimanapun tempatnya dan apapun alatnya silakan saja. Itu tidak mengurangi sepeser pun kecintaan kita kepada tim Garuda. Justru itu adalah bukti bahwa keterbatasan, apapun kondisinya, menjadi saksi sejarah timnas Indonesia wajib hukumnya.